Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan SKL. Kali ini kita bikin project sederhana berupa word counter ya. Jadi ini sekalian kita belajar JavaScript ya. Word counter yang sederhana itu bisa dibuat pakai JavaScript. Jadi word counter sendiri itu cara kerjanya adalah misalkan gini ya. Misalkan hello dunia SKL misalkan. Nah ini kan ada tiga ya. Ada tiga kata hello, dunia, dan SKL. Nah, gimana cara kerja word counter? Maka dia bakal dipecah ya. Jadi tiap kata itu kan dibedain sama dipisah ya, dipisahkan oleh spasi ya. Jadi nanti kita pecah nih, ini dipotong pakai spasi, kemudian dihitung nih, dia kan berubah berupa jadi array ya, berupa jadi array. Nah, maka dihitung countnya berapa, kayak gitu. Sebenarnya sangat sederhana sekali sih. Jadi untuk lebih mudahnya langsung coding aja ya. Misalkan kita gini, kita bikin file misalkan word counter ya, .html. Oke, kita HTML5, kita ganti namanya jadi word counter ya. Nah, kita refresh misalkan ini word counter ya. Misalkan tes, dia harusnya udah connect ya berarti. Nah, iya, word counter itu kita buat ini dulu, apa, inputan dulu ya, text area ya. Text area. Nah, text area. Nah, seperti ini. Misalkan ininya harus disatukan biar nggak ada spasinya. Nah, gini. Halo dunia. Saya seperti ini ya. Besarin kayak gini. Halo dunia. Ini text areanya. Nah, untuk ngitung counternya, ngitung ini harusnya kan dua ya. Ntar kita pakai CSS dulu ya sedikit biar tidak memperbesar beberapa kali. Jadi kita pakai text area, font size-nya kita buat 2 rem biar kelihatannya. Oh, mana nih? Wah, kayak gitu ya. Atau satu, ya 2 rem aja lah. Ini kan buat testing ya. Sebenarnya satu rem aja cukup ya. Nah, dari sini kita buat misalkan min width-nya misalkan 400 pixel ya. Kemudian min height-nya berapa? 300 pixel misalkan gitu. Nah, seperti ini. Halo dunia SKL kayak gitu ya. Nah, untuk word counter seperti yang saya bilang tadi, dia mendeteksi dari jumlah kata ya di dalam sebuah array kata. Misalnya halo dunia SKL itu kan 3 ya. Kita buat JavaScript-nya dulu. Misalkan dia langsung deteksi ya. Langsung deteksi kalau ada perubahan di teks areanya. Jadi kita pakai JavaScript, misalkan kita kasih kelas ya, kita kasih kelas apa ini, word area gitu ya, misalkan seperti itu. eh kita pasang script di sini, script JavaScriptnya di sini, query selector ya, misalkan var word area sama dengan dokumen query selector ya, query selector word area kayak gitu ya. Coba kita console log ya, word areanya itu gimana. Kita cek elemen. Nah ini ya, ini udah bisa ke select ya, udah bisa ya. Jadi ini kita komen dulu. Nah, misalkan dia
on mouse ya, atau on focus ya, misalkan gitu. Bisa nggak ya? On, oh dia itu masuk di apa? Dia masuk ke add event listener ya. Word area add event listener ya. Nah, dia ngapain nih? Nah, event listenernya ngapain? Misalkan mouse over, dia functionnya ngapain? Function, misalkan nih alert ya, misalkan ini kok gak enak banget ya. Oke, misalkan alert ya, alert, halo, nah kayak gini ya. Nah, jadi dia kayak gitu. Kita ini tutup dulu, kita komen dulu, kemudian kita coba ambil isi dari word area-nya, word area inner HTML ya, console log ya, misalkan console log ya, console log word area inner HTML ya. Kita coba nih, aku ada ya. Oh ini apa ini? Inner HTML. Oh sepertinya bukan. Coba kita alertnya. Alert. Oh nggak bisa, nggak ada. Berarti bukan mouse over ya. Harusnya mouse over atau apa ya? Coba kita cari add event listener ya. Add event listener. Harusnya bukan mouse over sih ya. Dia apa aja eventnya? Mouse out ya. Jadi kalau misalkan dia mouse out, nah ini apa, ada datanya tapi kosong ya, apa ini, kan inner area kan, bentar, oh text area, berarti bukan inner HTML ya, tapi apa, kalau input tuh value ya, value, node value, coba ya, kita coba node value null. Oh value, misalkan kita cari ya, get value from text area. Iya apa bisa, kalau div itu dia inner HTML ya, kalau input dia pakai dot value ya, gak tahu ini apa ya, value lambat sekali, harusnya dot value. Oh dot value ya, coba kita cek. Kamu, oh ya benar, berarti kamu, berarti word area dot value, jadi value nya seperti ini. Jadi ketika kita udah mouse out nih, misalkan kita ini, nah maka kita tinggalkan kamu misalkan kayak gini, maka dia langsung menghitung ya, langsung keluar value-nya. Nah ini kan sudah bisa ngambil ya kamu ini, kemudian kita coba pakai var misalkan word count ya,
word count misalkan 0, kita definisikan 0 dulu ya, karena emang 0 ya, awalnya kan 0, jadi dia itu, kemudian kita word area value ya, itu misalkan ininya kita definisikan for words ya, words kemudian word area value, kemudian words array-nya for words array ya, misalkan kayak gini, kita wordsnya itu di split ya, split pakai spasi ya. Nah kemudian kita bisa cek nih, misalkan count-nya itu kita console log, misalnya console log pakai word array length ya, harusnya sih bisa sih ya, coba kamu aku dia, harusnya 3, nah 3 ya, benar ya, kamu aku dia 3 kayak gitu. Misalkan coba kita tampilkan ya, ini hasilnya di sini. Berarti di bawah sini kita pakai misalkan P ya, jumlah kata titik 2, misalkan span, kita kasih kelas nih, misalkan kelasnya apa ya, kelasnya jumlah kata atau word count. Word count-nya ini udah dipakai ya, nggak masalah, misalnya word count area, word count span gitu ya. Jadi di sini kita definisikan nih, di sini for word count span ya, dokumen query selector. Nah ini kita ambil, kita kopasnya titik, nah kayak gini. Jadi kita udah dapat nih, jadi word count span inner HTML sama dengan word array length ini ya. Mau aja bisa, coba kita lihat. Nah kamu, oh error, inner HTML is not function. Oh ini sama dengan, bukan tandanya ya kan, kamu 1, iya aku, nah ini 4 ya. Kalau misalkan nah tiap perubahan tuh, ini kan nggak bisa tiap perubahan ya, dia harus keluar dulu mouse-nya baru keluar ya. Kita kira apa ya ini ya, HTML achievement listener-nya itu kayaknya event listener, kita coba cari dulu, ngebing dulu ya. Event listener ya, event listener JavaScript when keyboard ya, when keyboard out atau keyboard, nah gini aja, coba kita naik keyboard, bukan keyword, kita cari kira-kira apa, key press, key up ya, bener key up ya, lupa ini. Nah kamu dia
aku. Tapi kekurangannya kalau misalkan ada spasi di belakangnya dia langsung dihitung 4 jadinya ya. Jadi eh, kita harus lebih bagusin lagi. Ini kita kasih trim ya di sini. Trim. Trim kalau nggak salah ya. Trim. Harusnya sebegitu. Kamu, nah kan satu satu satu. Dia, aku, kamu, nah, kayak gitu ya. 4. Misalnya spasinya banyak, itu nggak ngefek. Nah, nggak ngefek. Karena sudah ada function trim ya. Jadi fungsinya function trim itu buat menghilangkan spasi, terus new line kayak gitu. Misalnya seperti ini ya. Ini, katanya masih satu ya. Sebentar, ini masih satu ya. Kamu, iya. Kalau hilang ini satu. Hmm, sepertinya kita harus cek dulu. Di sini coba kita console log ya, console log word array-nya kayak apa sih? Nah, oh gini. Dia itu array kosong gitu ya. Jadi dia berupa array kosong. Nah, ini array kosong yang gini nih bikin error ya. Nah, gimana biar kalau misalkan spasi-spasi aja jumlah katanya tetap nol. Jadi di sini coba misalkan seperti kamu spasi, nah, satu berarti ketika di words ini kita benerin dulu. Misalkan sudah di trim, kemudian di split. Nah, if, nah misalkan kayak gitu ya. Misalnya gini di sini, if misalkan if word array yang pertama ya, yang indeksnya satu sama dengan ya gini, misalnya sama dengan string kosong, maka nah word array length-nya atau word array-nya itu kita ini nih apa, kita hapus. Jadi apa, pop ya, pop. Semoga aja bisa kayak gitu ya. Nah, sensor ini satu ya, misalkan satu ini, nah dia kosong nih karena di pop nih. Jadi array yang pertama itu kita hapus, kita buang. Jadi kalau misalkan kita cek di sini console log ya, word array-nya ketahuan nih bakal misalkan, nah ini satu, ini kan nol kan. Nah, ini karena array-nya kosong, karena ketika array-nya itu stringnya string kosong ya, maka dia di pop nih. Jadi maka array yang sekarang jadi kosong kayak gitu. Jadi ini yang spannya kita buat tulisan awal jumlah kata, ininya nol dulu ya, diatur nol dulu. Jadi ketika di refresh awal-awal maka dia nol. Misalkan nah kayak gini, kok 10 ya. Oh iya, lupa, ini kan JavaScript ya. JavaScript itu, oh bentar, salah salah, ini harusnya taruh di sini. Nah, kayak gini. Nah, oke, tadi salah nempatin nol ya. Salah menempatkan nol jadinya bermasalah. Jadi gini kita komen semua. Ini adalah Budi yang punya ibu, namanya Ibu Budi. Nah, dia 9 ya, kayak gitu. Nah, kita kasih judul jangan lupa ya.
Di sini kita kasih judul H1 word counter kayak gini ya. Ini adalah word counter sederhana. Nah, dari sini sudah jadi ya sebenarnya. Kira kita styling aja, misalkan mau ditengahin atau gimana, misalkan body text align, misalkan center itu ya, biar tengah lah. Nah, ini udah jadi sederhana sih ya. Misalkan ini kasih border ya, bordernya 1 pixel solid DDD misalnya seperti itu. Kemudian atau mungkin kurang jelas, kita kasih AA. Kemudian kita kasih padding, misalkan paddingnya berapa, 10 pixel, kasih border radius ya, 10 pixel. Nah, udah jadi kayak gini. Misalkan fontnya kegedean nih, misalkan 1 rem aja segini cukup ya, misalkan segini. Oke, kita coba misalkan kita buka ini, misalkan kayak gini ya, kita hitung nih, ini berapa kata kira-kira. Nah, ini 25 kata ya, atau mungkin di sini spannya kita kasih stylingnya agak besar, misalkan font size nya 1 rem, 2 rem, 1,5 rem. Bentar, ini nggak sama jadinya, kita kasih P aja lah. Nah, seperti itu. Jadi kita kopas word count span 1 nah, kayak gini ya, atau bisa kita kopas dari sini. Ini total berapa sih? Nah, ini totalnya 421 kata kayak gitu. Nah, kalau misalkan kayak gini, nah ini juga dianggap kata ya ternyata ya. Ya gitulah. Pokoknya kalau spasi dianggap kata lah gitu. Nah, begitu caranya bikin word counter sederhana dari JavaScript yang sederhana juga sih. Kayak itu. Fungsinya ya buat ngitung kata-kata, misalkan kalian nulis atau apa gitu ya, misalkan jadi penulis blog, biasanya kan word counter tuh lihatnya di editornya sih, cuma kan kadang ribet ya, kadang ya pakai bikin sendirilah. Ini kan kayak gini kan gampang banget ya, saya rasa kalian pun juga eh, bisa bikin kayak gini sendiri ya. Oke, segitu dulu untuk tutorial bikin project sederhana word counter pakai JavaScript. Jika kalian punya komentar atau misalkan saran atau kritik ya, atau ide konten selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah ya. Jika kalian suka, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jangan lupa subscribe SKL. Dan sampai jumpa di tutorial belajar JavaScript selanjutnya. Terima kasih.